Pemirsa, musim libur Lebaran 2023 hampir usai. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes memprediksi tidak akan ada terjadi lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia usai libur Lebaran 2023 mendatang. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes memprediksi tidak ada kenaikan kasus virus corona atau COVID-19 usai mudik lebaran tahun ini apabila tak muncul mutasi atau jenis varian baru virus tersebut. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi menyebut pandemi COVID-19 di Indonesia saat ini sudah terkendali karena kekebalan kelompok tinggi. Tingkat hospitalisasi atau pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit dan tingkat kematian saat ini pun rendah sehingga Indonesia tergolong aman. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut kita telah terhubung langsung dengan Diki Budiman selaku peneliti Global Health Security. Kita langsung sapa kembali. Kang Diki, apakah masih bersama kami, Kang? Ya, Bang Hendro. Alhamdulillah. Baik, kita langsung bergeser sedikit Suara topik saya jelas ya? diskusi kita tentang lonjakan COVID-19 yang tidak akan terjadi usai musim mudik lebaran di Indonesia. Nah, kalau kita berkaca di tahun-tahun sebelumnya, Kang Diki, ini biasanya lonjakan kasus memang terjadi setelah mudik lebaran ya. Biasanya akan meledak di angka 1.000, belasan ribu, bahkan hingga puluhan ribu kalau kita berkaca dari varian Delta dan Omikron. Apakah di tahun ini tidak Ya. akan terjadi, Kang Diki? Mengingat seperti yang tadi di tayangan sebelumnya, kekebalan imunitas kita sudah terbentuk, Kang, karena vaksinasi ataupun karena kita telah terpapar COVID sehingga ya imunitasnya semakin tebal kembali, Kang Diki. Ya, pertama ya memang kalau bicara dibandingkan dengan sebelumnya, ya, terutama 2 tahun pertama, tentu saat ini kita dalam kondisi atau modal yang jauh lebih baik. Gitu. Itu jelas ya, terutama dari vaksinasi dan kombinasi vaksinasi dengan terinfeksi ya, atau hybrid. Artinya bahkan hampir 90% lebih dari penduduk kita ini sudah terinfeksi dan sudah vaksinasi. Ini meskipun sebetulnya kalau bicara terinfeksi kan bukan tanda bagus ya, tapi setidaknya ini yang menjadi modal untuk kita bisa memberikan buffer ya, perlindungan pada kelompok paling rawan. Mhm. Namun kalau kita sampai overconfidence ya, terlalu berlebihan percaya diri bahwa ini tidak akan ada kematian, tidak akan ada keparahan atau kasus peningkatan pada kelompok rawan, itu yang tidak tepat ya, karena begini, meskipun secara umum peningkatannya enggak kan lah seperti sebelum-sebelumnya, tapi kita bicara kelompok rawan, dalam hal ini rawan itu akan ada lansia, ada komorbid, ada anak yang terutama di bawah 3 yang belum eligible kan untuk vaksinasi. Nah, Mhm. ini mereka ada kelompok yang paling rawan dan jumlahnya cukup signifikan. Bahkan kalau dibandingkan penduduk Singapura masih jauh lebih banyak penduduk rawan kita gitu. Anak-anak kita itu, bayi-bayi kita yang terus juga hadir. Nah, ini yang harus dilindungi dan harus dimitigasi pasca Mhm. Lebaran atau dalam situasi Lebaran ini. Karena kalau tidak, ini yang terjadi di India. India ini terjadi saat ini, sedang terjadi di mana mereka itu sedang mengalami satu dampak dari kehadiran XBB 116 yang mengarah ya, berdampak pada kelompok paling rawan dalam hal ini contohnya adalah anak-anak. Nah, ini yang saat ini dihadapi. Karena anak-anak ini banyak yang belum mendapatkan vaksin kan. Mhm. Jangankan booster, vaksinnya belum. Nah, ini yang dampaknya bisa serius. Mereka itu banyak yang masuk rumah sakit, dirawat di ICU, bahkan mengalami kematian. Kematiannya tinggi karena mereka kelompok yang benar-benar seperti ketika kita pertama kali menghadapi ini di awal ketika kita belum divaksin gitu, atau belum pernah terinfeksi. Nah, ini dalam konteks Indonesia jumlah kelompok ini saya kira masih cukup signifikan ya, masih di bawah mungkin meskipun jumlahnya katakanlah di bawah 5 juta, ya jangankan 4 3 juta. 1.000 aja udah banyak kan gitu. Nah, Mhm. ini yang harus disadari oleh pemerintah maupun masyarakat gitu. Nah, karena kalau tidak disadari, akhirnya kita abai,
Nah ini yang akhirnya mengarah kepada mereka. Hmm. Baik, jadi lonjakan kasus tidak akan terjadi seperti di tahun-tahun sebelumnya karena sudah ada vaksinasi dan Ya. paparan juga ya yang membuat imunitas kita menjadi terbentuk, menjadi lebih tebal. Tetapi jangan demikian kita langsung overconfidence ya, jangan langsung abai dengan tidak menerapkan prokes dan mengabaikan berbagai macam aturan yang sudah ada di Indonesia. Nah, mengingat kita tidak boleh overconfidence, nah di tahun sekarang kan PPKM sudah tidak ada nih Kang Diki. Ada masyarakat kita yang banyak melakukan mudik, bahkan ada yang melakukan perjalanan ke luar negeri ya, melakukan travel revenge, balas dendam untuk melakukan jalan-jalan ke luar negeri. Nah ini kan juga cukup beresiko ya, mengingat ada beberapa negara yang memiliki varian baru, Kang Diki. Lalu pertanyaannya apakah dari pengalaman sebelum-sebelumnya kita juga harus kembali lagi menerapkan penyekatan-penyekatan di pintu-pintu masuk darat, laut ataupun udara untuk melakukan screening lagi, mungkin antigen bagi mereka yang melakukan PPLN, perjalanan luar negeri, Kang Diki? Sejauh ini belum diharuskan seperti itu ya. Saat ini meskipun varian khususnya turunan Omikron itu begitu banyak, bahkan lebih dari 600, dan ini bisa saja juga saat ini sudah ada subvarian baru, namun ke situasi yang menghendaki atau mengharuskan adanya pengetatan seperti yang sebelumnya saat ini tidak atau belum ada mengalir, bahkan cenderung semakin melonggar sebetulnya. Bahkan nanti saya di awal Mei diminta memberikan masukan lagi pada WHO, tampaknya saya akan mulai memberikan masukan ya, dunia dalam hal ini WHO sudah bisa sebetulnya mencabut status emergensi dari COVID-19 ini. Namun kita harus tahu bahwa dicabut bukan berarti serta-merta COVID-nya hilang. Jadi bahkan ada dalam konteks tadi Bang Andrew sampaikan perilaku perjalanan, ya termasuk saya nih lagi perjalanan domestiknya, saya sedang di Sydney, ya saya nanti akan ke Melbourne. Ya saya kalau di fasilitas umum, saya pakai artinya di pesawat, di bandara internasional atau domestik, saya pakai masker. Saya hindari yang namanya kerumunan-kerumunan, ya, semaksimal mungkin lah saya hindari. Nah itu yang ingin saya juga himbau pada masyarakat. Seperti yang kita lihat nih, bagus seperti ini. Dan di sini bahkan kalau bicara vaksinasi booster, ya tetap dianjurkan, bahkan lebih dianjurkan untuk di atas 50 tahun, ya, dengan bahkan namanya vaksin boosternya saat ini di sini kalau di Australia, ya, negara maju umumnya, itu vaksin bivalen. Bivalen itu yang khusus mengadres spesifik ya pada turunan Omikron. Gitu. Nah ini yang artinya mereka sudah nggak ada lagi pembatasan, tapi meningkatkan modal imunitas, modal upaya untuk mengurangi resiko terinfeksi. Baik, jadi tetap kita juga harus mengurangi upaya untuk mengurangi risiko ya, tetap menggunakan masker, menjaga jarak, mengurangi juga aktivitas di tempat kerumunan, dan tetap juga melakukan vaksinasi untuk menebalkan kembali imunitas kita. Terima kasih Kang Diki telah berbagi waktu dan informasi bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat Kang Diki, Assalamualaikum. Salam sehat, Waalaikumsalam. Pemirsa, seperti apa jejak Kesultanan Delhi di Masjid Raya Al Osmani? Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi, tetap di Halo Indonesia.